Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dalam acara Sahur Talk, menemani kawan-kawan sahur di rumahnya masing-masing sambil menyaksikan video ini, tayangan ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Apa kabar teman-teman semuanya? Puasanya lancar hari ini? Alhamdulillah. Kang Majid hari pertama puasa, Kang Majid batal nggak? Enggak. Luar biasa. Udah gede. Biasa ya. Insya Allah. Berarti maghrib tetap lanjut ya. Lanjut. Ya. Kawan-kawan, pada kesempatan ini topik kita yaitu tentang Ramadan Planner ya. Tentang merencanakan program di bulan Ramadan. Seperti kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh kaum muslimin di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia gitu. Begitu antusias masyarakat kaum muslimin dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwa di bulan Ramadan ini pahala itu benar-benar begitu diobral ya, bahkan ditingkatkan di kali lipat gitu ya, berpuluh-puluh kali lipat gitu. Yang amalan sunnah menjadi wajib dihitungnya, yang amalan wajib menjadi 70 kali lipat dihitungnya. Masya Allah, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan ini. Namun nih ya, akan tetapi pada faktanya banyak sekali kaum muslimin yang terjebak atau yang ternyata belum siap beradaptasi dengan bulan suci Ramadan, sehingga setelan pabrik di sebelum bulan suci Ramadan itu ya kembali tersetel di Ramadan ini gitu. Hari-hari biasa berlangsung seperti biasa gitu. Hari-hari di bulan suci Ramadan yang harusnya gunakan semaksimal mungkin, tapi banyak kenyataan yang justru sebaliknya gitu. Tetap malas-malas, tetap maksiat seperti biasa gitu. Tetap seperti tidak ada keinginan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda tadi gitu. Ada apa dengan ini semua? Ada apa dengan kaum muslimin yang kok biasa-biasa saja gitu? Tentu tidak semua ya, banyak ya, tidak semua kaum muslimin, banyak yang seperti itu yang kita saksikan gitu. Bahkan ya seperti contoh misalnya bulan puasa itu ya, puasa hari pertama rame lah ya gitu, orang puasa gitu, warung-warung juga sepi itu. Namun hari kedua, hari ketiga dan berikutnya itu udah rame lagi gitu ya, udah rame lagi gitu. Yang warteg rame lagi, yang rokok rame lagi, yang ngopi rame lagi gitu. Seperti di luar bulan Ramadan seperti biasanya. Nah, kita tentu sahabat ngaji ID nggak pengen dong seperti itu. Kita pengen ada perubahan yang lebih baik di Ramadan sebelum-sebelumnya. Program planning sebenarnya sepenting apa program planning Ramadan ini, dan juga mungkin bisa teman-teman spill ya program teman-teman masing-masing seperti apa sih dalam menyiapkan bulan suci Ramadan ini, targetnya, rencananya seperti apa, dan nanti kita bisa ulik masing-masing dari kawan-kawan kita semua. Oke, mungkin dari Kang Mugi dulu nih ya, biar yang terdekat dari sini. Kang Mugi. Ya. Bagaimana program planning antum dalam menyiapkan di bulan suci Ramadan ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi yang disampaikan oleh host atau yang disampaikan bahwa memang benar ya, apa yang terjadi di masyarakat maupun umat sekarang itu memang sangatlah luar biasa, tidak sesuai dengan seharusnya. Maka perlunya planning atau mungkin step by stepnya agar nantinya bagus untuk menjalani bulan puasa ini. Memang mengenai puasa ini tidak, kalau bahasa Jawanya itu tidak ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk itu tidak langsung gitu loh, ada step by step. Maka perlunya adanya
memang habit, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang saya kepahami itu harus dilakukan minimal 40 hari. Minimal 40 hari. 40 hari. Dan kebiasaan itu tidak langsung dulunya maksiat langsung taubat, itu kayaknya nggak mustahil, tapi jarang sekali. Ada tadi ya step by stepnya atau ada rangkaiannya, ada strukturnya. Maka perlunya merancang dari awal sampai akhir ini memang sangatlah perlu. Kalau tidak ada rancangan itu, maka baik puasa kita, ibadah kita, sholat kita, ataupun sedekah kita, baik apapun itu akan sia-sia. Karena tadi tidak memiliki rangkaian yang tepat. Dan kalau misalkan kita menjadi manusia memang banyak salah ataupun banyak dosa, atau mungkin kesalahan setiap hari mungkin ada. Cuma kan kita harus meminimalisir. Karena tadi di awal kan kita berbuat di bulan ini kan dilipat gandakan. Tadi yang wajib mungkin dikali lipat ke 70 kan, yang sunnah jadi wajib dan sebagainya. Maka kita yakinin bahwa semuanya itu harus ada rancangannya. Mungkin yang dulunya tidak sholat 5 waktu menjadi diusahakan sholat 5 waktu. Yang tadinya sering maksiat atau mungkin scroll TikTok, scroll Telegram, scroll YouTube yang kurang berfaedah, kita nyari yang bermanfaat. Atau mungkin kegiatannya diubah. Yang tadinya mungkin gibah, yang tadinya mungkin kita ngomongin orang dan mungkin kita mencari kesalahan orang, menjadi kebalikannya, mencari kebaikannya atau husnuzon tadi. Kalau misalkan semua itu dari kecil dulu, pasti prospeknya akan baik. Nah, prospek itu yang nanti kita nilai gitu loh. Jadi memang tidak semerta-merta langsung habis dulunya mungkin hura-hura maksiat dan mungkin kita lupa akan Allah dan mungkin kita lupa akan adanya surga neraka, tapi tiba-tiba kita Ramadan nih siap-siap nih, siap ke surga sebagainya, pasti akan kewalahan atau terbental. Lah adanya proses itu perlu gitu loh. Iya, jadi poinnya adalah sahabat ngaji ID, jadi perlu dipersiapkan sebelum bulan Ramadan gitu. Ketika kita belum punya kebiasaan baik misalnya, ya jauh-jauh hari kita latih, kita siapkan agar nanti ketika bulan suci Ramadan itu nggak kaget dan bisa menjalankan target-targetnya. Contoh misalnya punya target nih, pokoknya 1 hari 1 juz tadarus, ya kan. Sebelum Ramadan itu jarang baca Quran misalnya ya, itu akan sangat berat sekali gitu ya. Misalnya pokoknya harus 1 juz. Mungkin hari pertama, hari kedua tercapai ya kan. Checklist. Berikutnya kok tambah berat. Nah, Kang Majid nih, sharing dong. Sebetulnya apa sih ya musuh utama ya bagi diri kita itu ketika kita sudah membuat planning, namun ternyata planning itu tidak sesuai harapan kita, gagal ya. Hari pertama, hari kedua mungkin tercapai, tapi berikutnya itu semakin kendor sekali gitu. Menurut Kang Majid nih, berdasarkan pengalaman analisis Kang Majid ya, apa ya yang musuh utama pada diri manusia itu kok bisa dia yang merencanakan, dia juga yang menggagalkan? Silakan Kang Majid, apa tuh? Gimana ya? Baik ya, untuk masalah puasa kan memang lagi-lagi ibadah yang hanya Allah dan orang itu yang tahu ya. Yang tahu. Tapi kalau misalkan apa sih tadi godaannya itu yang terberat adalah ketika kita di bulan-bulan biasa itu sering makan misalkan kayak gitu kan, yang suka mukbang dan lain sebagainya. Kalau misalkan lupa kan dimaafin ya masalahnya ya. Tapi kalau misalkan sedikit lupa itu gimana? Kan bahaya juga kan. Ya. Terus tantangan yang terberat itu dari pengalaman itu adalah ya menjaga mata itu. Iya, menjaga mata.
Makanya bukannya pergi ke mana-mana, bukan. Enggak juga. Misalkan kita kan memang di zaman sekarang ini nggak lepas dari HP. Atau masa kita scroll gimana sih, ada berita-berita apa tiba-tiba ada iklan yang kayak gitu. Ada yang ya iklan kayak gitulah ya. Yang membuat kita aduh, astagfirullah iya kayak gitu kan. Tapi tetap Enggak lah, tetap ada lagi. Nah, itu kan baru di HP, belum ketika keluar kita mau udah menjaga, istri kita udah menjaga ya kan. Tiba-tiba ada lagi kayak gitu. Ya memang kelemahannya itu di mata gitu. Tapi insya Allah untuk puasa-puasa kedepannya itu ya harus benar-benar menjaga. Karena sayang banget kalau misalkan puasa hanya menahan lapar doang, haus. Tahu-tahu pahalanya juga ikut angus. Iya, ikut angus, nauzubillah. Ya, jadi itu gitu. Tapi mudah-mudahan untuk sekarang mah udah bisalah disiasati kalau yang kayak gitu. Kan dulu kan kalau masih single kan kayak kameramen atau yang di sini masih single enggak ada ya, udah. Itu apa ya? Maksudnya enggak gitu dulu. Oh ya, penonton enggak. Jadi kalau masih single itu kan gimana ya, hayalannya tuh kan tinggi. Tinggi. Ini aduh, astagfirullah nih gimana. Tapi kalau udah punya istri, inget gitu ya Allah nih ada di rumah dan sebagainya. Kayak gitu. Pengalaman Nana sih dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah terjaga, insya Allah kayak gitu. Ya. Insya Allah. Poinnya adalah sahabat Ngejaidi, yaitu kita kenali dulu kira-kira apa nih yang menjadi problem pada diri kita. Kalau problem pada diri kita adalah misalnya dari kelemahan kita di mata, nah maka kita cari solusi agar mata kita ini bisa terjaga, terutama di bulan suci Ramadan ini. Termasuk di bulan-bulan yang lainnya juga sama. Kita harus bisa menjaga mata agar tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Islam gitu. Yes. Betul? Betul. Kang Yuda, secara teknisnya sekarang kita coba ke teknis nih. Kita coba kasih contoh seperti apa sih program plan Ramadan itu yang efektif, efisien, dan tidak muluk-muluk yang kayaknya itu nggak masuk akal banget loh gitu. Tapi secara nanti target itu bisa tercapai agar sahabat Ngejaidi juga ketika menyaksikan ini melihat catatan dia, menulis program dia sendiri gitu ya, masuk akal dan bisa tercapai targetnya. Mungkin bisa dari pengalaman pribadi atau bisa dari contoh yang bisa disampaikan lah. Kang Yuda, tafadhol. Iya, kalau bicara tentang contoh ya, pada saat kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tentu tadi ya betul harus ada planning yang terencana dari seseorang. Planning itu akan ada kalau orang itu punya target. Jadi kita masuk bulan suci Ramadan ini targetnya apa nih gitu. Kalau sekedar puasa semuanya juga puasa ya. Tetapi ada target-target pribadi yang mungkin berbeda dengan orang lain gitu. Nah, target-target inilah yang nanti akan memunculkan detail dari planning itu sendiri. Misal di Ngaji ID itu kemarin kita buat ada satu list data untuk membantu teman-teman menghatamkan Al-Quran. Satu juz itu realisasinya seperti apa sih kan gitu ya. Orang bisa aja misalnya sekarang berpikir begini, saya Ramadan ini kata Ustadz Majid misalnya pengen 10 juz misalnya, kayaknya gampang kan gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu, masih abstrak gitu, gimana sih cara mencapai 10 juz dalam waktu 1 bulan. Godaannya banyak. Iya, godaannya banyak dan sebagainya. 10 kali hatam dia mah. Enggak hatam 10 juz. Cuma 10 juz doang ternyata. Iya. Iya, lumayan. Jadi ada orang pengen cuma 10 juz doang, 20 juz atau sampai 30 juz gitu ya. Nah, ini berapa kali hatam? 1 kali hatam kah, 2 kali hatam kah, 3 kali hatam sebagainya gitu ya. Nah, cara mencapai ini itu memang harus didetailkan. Kalau tidak didetailkan itu hanya akan jadi hayalan aja gitu. Kayak misalnya ya kita kalau misalnya punya target, punya cita-cita jadi seorang apa gitu ya, harus ada
stepnya tuh. Yang pertama harus apa gitu biar terencana dan terukur. Kadang-kadang orang tuh banyak yang punya planning besar tapi nggak terukur, akhirnya dia itu nggak bisa mencapai itu. Nah, termasuk misalnya kalau kita baca aja belepotan misalnya ya, belum bisa ngaji, terus targetnya misalnya ya 1 bulan 5 kali khatam kayak gitu. Itu kan coba didetailkan gitu. Kita ya maksimal kira-kira berapa kali atau berapa sih kompetensi kita, kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Lalu kita lihat misalnya kita 1 kali khatam aja 1 bulan. Nah, per hari itu kira-kira targetnya berapa lembar gitu. Oh, kalau sudah per hari, kira-kira per hari ini bisa kita detailkan lagi setiap lembar itu berapa kali dibaca pada saat di waktu-waktu tertentu, misalnya di waktu subuh berapa kali, di waktu zuhur berapa kali, berapa lembar gitu, atau berapa baris, sehingga itu bisa membuat rencana-rencana kita itu terukur, terencana, dan insya Allah akan tercapai. Itu sih, itu salah satu contoh ya. Misalnya kalau kita punya target menghatamkan Al-Quran pada saat bulan Ramadan, dan itu pun berlaku untuk target-target yang lain. Misalnya kita mau sodakoh, oh Ramadan ini tadi ya bulan penuh pahala yang dilipat gandakan. Misalnya kita mau sodakoh, mumpung Ramadan, kita pengen sodakoh gila-gilaan misalnya kayak gitu ya. Padahal misalnya kemampuan kita tuh belum sampai sana. Boleh sih punya keinginan sampai sana gitu, tetapi tetap harus mengukur terlebih dahulu gitu, mengukur kemampuan kita dan sebagainya. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas kita itu tidak hanya sebatas reaksioner aja gitu. Hanya kesenangan yang sifatnya, keinginan yang sifatnya hayalan gitu, tapi harusnya keinginan itu disertai dengan planning yang terencana. Itu aja sih. Menarik sekali ya sahabat ngaji ID, bahwa bagaimana agar kita bisa sukses di bulan suci Ramadan ini, kita tentukan dulu targetnya tadi. Tentukan targetnya sudah tertentukan, baru dirincikan, didetailkan. Misalnya 1 kali khatam dalam 1 bulan, itu didetailkan kira-kira dalam berarti kan 30 hari misalnya, berarti 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu didetailkan lagi, misalnya berapa kali bacanya, sampai benar-benar terasa kita mampu nih, tidak berat untuk melakukan target tersebut. Insya Allah jika itu dilakukan akan tercapai. Begitulah pengalaman dari Kang Yuda, trik-triknya, dan semoga itu bisa sahabat ngaji ID praktekkan di rumah ya, dan juga kita semua bisa mempraktekannya. Namun Kang Dedi, ya yang namanya manusia kan bukan nabi ya, manusia biasa nih, bukan malaikat juga. Udah kita tentukan target, kita sudah detailkan, rinci, jelas, bener-bener sudah matang banget lah gitu. Dalam perjalanan banyak godaan kan? Banyak godaan, baik dari dalam diri maupun di luar diri manusia, internal dan eksternalnya. Ya. Nah, bagaimana cara tips dari Kang Dedi agar kita bisa istiqomah nih melaksanakan target-target tersebut, program-program tersebut kita jalankan sampai akhir bulan Ramadan, sehingga target kita itu benar-benar terrealisir. Karena meskipun, coba bisa dijelaskan ya, apakah yang dimaksud dengan jin dan setan itu di bulan Ramadan itu digembok, dikunci gitu ya, tapi kok faktanya kita lihat di lapangan yang namanya kemaksiatan itu tetap merajalela gitu kan. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan jin dan setan itu digembok itu, kemudian manusia itu juga lapar gitu kan ya, agar dia juga tidak berkeliaran kemana-mana. Namun pada faktanya tetap banyak juga kaum muslimin yang bermaksiat ya, yang misalnya tidak puasa, tidak menjalankan kewajibannya gitu. Itu juga mungkin bisa di-spill juga maksudnya seperti apa, agar sahabat ngaji juga tahu kita bisa istiqomah nih menjalankan setiap program-program demi tercapai target kita di bulan Ramadan ini. Silakan Kak. Iya. Jadi tadi ya menyambung Kang Yuda dulu. Jadi sangat setuju sekali. Jadi kita itu harus planning dan dirincikan. Jadi kalau Islam itu ya mengarahkan umatnya untuk membuat planning itu
bukan dari awal, tapi dari akhir gitu. Akhirnya apa? Misalkan akhirnya pengen apa? Contoh orang bikin rumah kan. Bikin rumah kan nggak langsung pasang bata, langsung pondasi enggak, tapi dia gambar dulu. Jadi gambaran seperti apa, baru perinciannya yang kita lakukan. Misalkan tadi, kalau gambaran kita di goal di akhirnya, misalkan saya mau hataman di bulan Ramadan 3 kali hatam. Berarti kan itu goalnya. Ketika kita sudah punya goal tujuan utama, baru kita membuat planningnya. Oh berarti 10 hari, ya 10 hari harus 1 khatam. Berarti 30 juz dalam waktu 10 hari. 30 dibagi 10. 3. Berarti sehari harus 3 juz. 3 juz dibagi 5 waktu misalkan. Setelah sholat, ya kan? Berarti dirinci lagi. Nah, itu namanya planning dari akhir yang diajarkan. Nah, kalau sudah kayak gitu, ya gimana kita agar bisa istiqomah? Maka harus ada reward and punishment. Wah, ini baru lagi nih. Iya. Apa tuh? Misalnya? Seandainya dalam waktu hari itu, satu waktu itu dia tidak target, maka dia harus ada punishmentnya, menghukum diri sendiri. Ada konsekuensinya lah. Seandainya saya sehari 3 juz, ya, maka konsekuensinya malam ini nggak tidur, gitu, baca, gitu, ya, atau dia harus sedekah. Pengganti ya. Sebagai penggantinya, sedekahnya kan pengganti 3 juz, ya mungkin sedekah yang banyak gitu ya, nggak cuma sedikit. Jadi kalau ada tantangan seperti itu, insya Allah dia akan istiqomah walaupun ada godaan nih. Ya godaan apa? Karena dia harus mengeluarkan energi lebih atau mengeluarkan materi yang dia miliki. Kalau misalnya Kang Afan, misalnya hari ini kan targetnya 3 juz ya, tapi baru 2 juz. Oh iya nggak apa-apa lah, besok aja jadi 4 juz lah, insya Allah besok 4 juz gitu. Itu Nah mungkin itu nggak apa kayaknya nggak efektif karena kayak gitu. Itu contoh godaan setan. Ya, jadi menunda-nunda amal soleh, ya menunda-nunda amal soleh tanpa ada uzur ya. Kecuali kan biasanya kan kita memang udah plan nih sehari 3 juz, tapi ada uzur, misalkan kesibukan kerja misalkan. Bener. Ternyata tugas wah banyak nih hari ini nih. Malah disuruh ke sini. Nah, itulah yang membuat kita itu harus ada punishment-nya tadi. Ya. Karena saya waktu ini kepake, maka otomatis waktu tidur nanti malam harus saya pakai buat ini. Dikorbankan ya. Dikorbankan. Tapi kalau beda dengan orang yang tadi ngundur-ngundur. Besok 4 juz lah. Nah, itu godaan setan. Makanya tadi nyambung ke setan. Nyambung. Ya, di bulan Ramadan itu kan kata Nabi ya, wasufidat asyayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya, maksudnya setan dibelenggu apa? Jadi setan itu bukan makhluk kan. Setan itu adalah sifat. Ya, sifat kan setan itu kalau dalam bahasa kan syatona itu artinya adalah ba'idun, artinya jauh. Ba'idun anil haq, jauh dari kebenaran. Ya, jadi maksudnya yang dibelenggu setan-setan dibelenggu itu adalah Allah SWT menjadikan bulan Ramadan itu ya umat Islam itu mudah dalam beribadah. Tapi kalau memang manusia itu sifat-sifat setannya lebih dominan, tetap akan kesulitan. Buktinya tadi ada yang masih ngopi lah, masih ngerokok di pinggir jalan, masih ke warteg. Itu karena sifat-sifat setannya lebih dominan daripada ya sifat-sifat ketakwaan kepada dirinya. Nah, makanya kan sebenarnya bulan Ramadan ini salah satu goal ya target puasa di akhir kan Allah SWT kan mengatakan la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, lebih bertakwa lagi. Karena memang kita dijauhkan dari sifat-sifat setan. Hal-hal yang halal saja boleh, yang boleh aja dilarang ya kan. Makan kan boleh, asalnya dilarang gitu. Padahal makan makanan halal itu ya, tapi dilarang. Nah, itu untuk sebagai treatment dia menjadikan lebih baik lagi, la'allakum tattaqun itu. Jadi sifat-sifat setannya ditekan, dan Allah menjadikan Ramadan itu memang lingkungannya ya mendukung untuk sifat-sifat kesetanan itu ditekan dengan adanya malam Lailatul Qadar, dengan kemudian para malaikat turun. Itu sifat-sifat setan itu akan
minimalisir sekali dan orang gampang beribadah. Yang ini kita bisa rasakan lah, yang sudah sering lah. Itu. Masya Allah. Ya, kawan-kawan sahabat Ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi ya jawaban dari Kang Deddy yang sangat jelas dan mencerahkan ya untuk kita semua, sehingga sahabat Ngaji ID bisa membuat planning berupa target, kemudian dirincikan, kemudian istiqomah, jangan menunda. Kalau gagal hari ini targetnya, maka harus segera punishmentnya bisa dikorbankan. Contohnya tadi misalnya waktu istirahatnya dikorbankan, atau mengganti dengan ibadah-ibadah yang lain, amal-amal baik yang lainnya. Dan ketika target kita tercapai, kita juga beri reward kepada diri kita atas capaian yang kita capai nanti di akhir bulan Ramadan. Kita lihat catatannya, checklistannya, semuanya baik nggak gitu ya, atau ada kendala dan lain-lain. Baik, itu saja mungkin dalam episode kali ini. Semoga bermanfaat sahabat Ngaji ID semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.